Hari Perayaan Kerajaan. Sudah sejak pagi istana kerajaan sangat ramai, semua para undangan telah mulai berdatangan mulai dari kerajaan tetangga dan para bangsawan telah memenuhi halaman kerajaan. Hampir semua kerajaan telah hadir, hanya tinggal kerajaan Han yang belum terlihat kehadirannya. Selamat atas perayaan kemenangan kerajaan Ming, yang mulia, ucap Pangeran Liu yang dari kerajaan Xia. Kami juga mengucapkan selamat yang mulia, ucap Pangeran Sang Lu dan Putri Sang Ling dari kerajaan Sang. Hamba mewakili kerajaan Zhou juga mengucapkan selamat yang mulia, ucap Lao Zhu Pangeran dari kerajaan Zhou. Dan beberapa ucapan yang sama dari beberapa pangeran dan para anak bangsawan yang hadir. Terima kasih kalian semua sudah bersedia hadir dalam acara yang Zen selenggarakan. Mari nikmati acara hari ini, jawab Kaisar. Baik yang mulia, jawab semuanya. Apakah kerajaan Han tidak datang lagi, ucap salah satu anak bangsawan. Entahlah, Kaisar kerajaan Han memang terkenal tidak menyukai keramaian, jawab anak bangsawan lainnya. Tak berselang dari pembicaraan mereka, penjaga meneriakkan kehadiran kerajaan Han yang sukses membuat semua orang yang berada di sana menatap tak percaya. Kereta kuda pun terhenti dan turunlah seseorang yang terlihat tampan dan gagah. Ia dialah Kaisar Huanzi dari Kekaisaran Han yang kedatangannya sangat ditunggu banyak orang karena hampir di semua undangan kerajaan, Kaisar Huanzi tidak pernah hadir dan hanya akan mengirimkan orang kepercayaannya untuk mewakilinya. Namun hari ini Kaisar dingin ini bersedia hadir di acara kerajaan Ming dan itu membuat semua orang terkejut. Astaga, ibu, siapa pria itu? Lihatlah, dia begitu tampan, ucap Xianxi. Dia adalah Kaisar kerajaan Han. Astaga, ibu, tak menyangka dia bersedia hadir di acara kerajaan kita, jawab selir Guanxi. Wah, ini kesempatan kita untuk mendekatinya, ibu, karena jika kita mampu mendekatinya itu akan mempermudah rencana kita menduduki kerajaan ini, ucap Bianxi. Kau benar, kita harus bisa mendekatinya, kalau perlu kau siar dekati Kaisar Huanzi, ucap selir Guanxi. Dengan senang hati, ibu, aku akan menjadikannya suamiku, jawab Xianxi dengan percaya diri. Sedangkan Kaisar Ming sangat senang saat mengetahui Kaisar dari kerajaan Han hadir di acaranya. Selamat datang di kerajaan Ming dan terima kasih telah bersedia hadir dalam acara yang Zen selenggarakan, Kaisar Han, ucap Kaisar Ming. Selamat untuk perayaan kerajaanmu, Kaisar Ming, jawab Kaisar Huanzi. Sekali lagi terima kasih, kalau begitu ayo kita semua masuk ke dalam aula, ucap Kaisar Ming dan berjalan mendahului mereka. Semua orang sudah berada di aula dan telah duduk di tempat yang sudah disediakan untuk masing-masing kerajaan dan para bangsawan. Melihat ada tempat yang kosong dan itu adalah tempat Mei Lin membuat Kaisar menggeram bagaimana tidak bisa-bisanya saat semua orang telah hadir tapi dia dan Su Lanling malah belum datang. Di mana kedua anak tak berguna itu, batin Kaisar. Mengetahui suaminya sedang kesal sambil menatap tempat duduk Mei Lin yang masih kosong, membuat selir Guanxi mengambil kesempatan untuk menghasut Kaisar agar semakin membenci Mei Lin dan Su Lanling. Mereka benar-benar anak tak tahu sopan santun yang mulia. Lihatlah, saat semua orang sudah hadir bisa-bisanya mereka belum berada di sini. Ini benar-benar memalukan yang mulia, ucap selir Guanxi. Diamlah dan segera suruh pengawal memanggil mereka berdua. Cepat, perintah Kaisar. Namun saat selir Guanxi baru akan menyuruh pengawal untuk memanggil mereka berdua, tiba-tiba terdengar suara penjaga meneriakkan kehadiran Mei Lin dan Su Lanling. Episode sebelumnya 20. Episode berikutnya 22. Pangeran pertama Su Lanling dan putri pertama Mei Lin tiba, teriak pengawal yang membuat semua mata tertuju ke arah pintu masuk menantikan putri pertama Kekaisaran Ming yang terkenal lemah dan buruk rupa.
Mei Lin memasuki aula kerajaan diikuti oleh Su Lanling di sampingnya dan Feng juga Yue Lan di belakangnya. Semua mata tertuju pada sosok gadis cantik bak seorang dewi, bahkan mereka tak mampu berkedip saat memandang Mei Lin yang berjalan anggun saat memasuki aula kerajaan. Semua pangeran maupun anak bangsawan mengagumi kecantikan Mei Lin. Putri yang dikatakan lemah dan buruk rupa ternyata adalah putri yang kecantikannya tak tertandingi di negeri ini, bahkan kecantikan itu melebihi seorang dewi. Tak ingin membuat malu kaisar di depan para tamu, Mei Lin dan Su Lanling memberi hormat sebelum pergi menuju tempat duduk miliknya. Semua mata masih tertuju pada Mei Lin, namun yang menjadi pusat perhatian malah bersikap acuh, tapi tidak dengan Xianxi yang semakin membenci Mei Lin karena telah berani mengalihkan pandangan semua tamu yang awalnya memandangnya kini hanya memandang Mei Lin. Yang mulia, bukankah dia gadis yang memakai pedang Anda untuk menghabisi para bandit di pasar waktu itu, ucap Chen. Kau benar Chen, tak kusangka ternyata dia adalah putri pertama Kekaisaran Ming, jawab Huanxi. Tapi yang mulia, bukankah rumor mengatakan putri pertama Kekaisaran Ming lemah dan tak berguna, tapi gadis itu dengan mudahnya menghabisi puluhan bandit seorang diri, ucap Chen. Huanxi hanya tersenyum penuh arti menanggapi ucapan Chen. Kaisar Ming mulai membuka acara dengan memberitahukan apa saja perlombaan yang akan digelar esok, dan sebagai pembuka acara hari ini akan diadakan beberapa hiburan seperti nyanyian, tarian, dan akan berakhir dengan jamuan makan malam. Merasa jengah, Mei Lin meninggalkan aula kerajaan, namun saat akan pergi tiba-tiba Xianxi menghentikan langkahnya. Jieji, bisakah kau memberikan sebuah pertunjukan untuk kami, ucap Xianxi memulai dramanya. Benar Jieji, bukankah ini kali pertama kau hadir dalam acara kerajaan, dan aku yakin semua tamu yang hadir juga ingin mengenalmu lebih. Benarkan ayah, tambah Bianxi. Kaisar yang mengerti maksud dari kedua anak selirnya untuk mempermalukan Mei Lin pun menyetujui permintaan mereka dan menyuruh Mei Lin untuk memberikan sebuah pertunjukan di hadapan semua orang. Ya, kalian benar, putri pertama, berilah sebuah pertunjukan darimu sebagai perkenalan kepada para tamu yang hadir, ucap Kaisar. Mei Lin yang mengerti maksud dari mereka yang ingin mempermalukannya menanggapinya dengan senyum smirknya. Liner, jangan dengarkan permintaan mereka, mereka hanya ingin mempermalukanmu, ucap Su Lanling. Tak masalah GG, akan ku berikan sebuah pertunjukan untuk mereka, jawab Mei Lin santai. Mei Lin pun menuju ke tengah aula dan tanpa berbicara Mei Lin meminta seorang pemain musik membawakan harpa ke hadapannya. Mei Lin mulai memainkan harpa dengan melodi yang sangat indah, membuat semua orang semakin terpesona dengan Mei Lin. Sial, kenapa jadi seperti ini? Baiklah, hari ini kau bisa lolos, tapi besok akan aku pastikan kau akan mendapatkan kehancuranmu, putri sialan, batin Xianxi kesal. Setelah memberikan sebuah pertunjukan yang indah, Mei Lin langsung pergi meninggalkan aula kerajaan, dan tak lama acara malam ini telah berakhir dengan semua tamu langsung pergi ke tempat istirahat mereka masing-masing yang sudah dipersiapkan untuk mereka. Mei Lin, Su Lanling, Yue Lan dan Feng berjalan kembali menuju kediaman Sakura. Liner, tadi kau sangat mempesona, bahkan semua orang yang ada di sana tak berkedip menatapmu, ucap Su Lanling. Benar Nona, permainan harpa Anda begitu indah, tambah Yue Lan. Terima kasih, singkat Mei Lin. Liner, apa kau sudah siap untuk perlombaan berburu besok pagi? Tanya Su Lanling. Bagaimana denganmu GG, ucap Mei Lin. Aku sangat menantikan hari esok, aku sudah tak sabar ingin berburu, semangat Su Lanling. Tetaplah waspada GG, besok mereka akan mulai bergerak untuk menjalankan rencana mereka, ucap Mei Lin mengingatkan Su Lanling. Tenanglah Mei Mei, aku akan tetap waspada, kau juga harus berhati-hati, jawab Su Lanling. Mei Lin mengangguk mengiyakan ucapan kakaknya.
Feng, Yuelan, kalian perhatikan terus pergerakan mereka, ucap Mei Lin. Baik Yang Mulia, jawab Feng. Baik Nona, jawab Yuelan. Tak terasa mereka sudah sampai di kediaman Sakura. Su Lanling dan Yuelan sudah kembali ke kamar masing-masing dan tinggal Mei Lin yang menuju ke perpustakaannya ditemani Feng. Yang Mulia, hamba merasakan ada aura yang sangat kuat saat berada di aula kerajaan, ucap Feng. Aku pun juga merasakannya, tapi aku tak tahu dari mana aura itu berasal karena saat aku mencarinya tak ada satupun yang mengeluarkan aura itu dari tubuhnya, jawab Mei Lin. Anda benar Yang Mulia, sepertinya orang itu memang sengaja tidak memperlihatkan auranya, ucap Feng. Sudahlah, selama itu tak membahayakan orang-orang tak bersalah aku tak peduli, lebih baik sekarang kita beristirahat, ucap Mei Lin. Baik Yang Mulia, selamat malam, ucap Feng. Mei Lin pun meninggalkan perpustakaan. Hari perburuan. Episode sebelumnya 21. Episode berikutnya 23. Terpopuler. Pagi ini halaman kerajaan sudah dipenuhi para pangeran, putri dan anak bangsawan yang sudah bersiap untuk memulai perlombaan pertama, yaitu berburu. Tak lama Mei Lin dan Su Lanling hadir di tengah-tengah keramaian yang membuat semua orang terdiam melihat kedatangnya. Mei Lin datang dengan penampilan sederhana namun terlihat elegan dan kuat dengan katana di tangannya, membuat semua orang terkesima melihatnya. Wah, lihatlah putri pertama Ming benar-benar cantik, bahkan tanpa banyak riasan tak mengurangi kecantikannya, ucap Pangeran Liu Yang. Kau benar Pangeran Liu, bahkan dengan katana di tangannya membuat penampilannya semakin sempurna, balas Pangeran Sanglu. Kalian ini terlalu mudah tertipu, hanya dengan melihat penampilannya saja kalian sudah merasa dia sempurna. Ingatlah dia adalah putri pertama Ming yang terkenal lemah dan tak berguna. Aku rasa nanti saat perburuan dia akan menangis bahkan terluka saat berusaha mendapatkan hewan buruannya, ejek Putri Sangling. Kau ini bicara apa adik? Jangan sembarangan berbicara, ucap Pangeran Sanglu kepada adiknya Putri Sangling. Aku tidak sembarangan berbicara Gege. Aku mengetahuinya dari putri kedua Ming kalau putri pertama itu tetap lemah dan tak berguna karena dia tak memiliki kekuatan juga kultivasi apapun, jawab Putri Sangling. Sudahlah, kalian ini berisik sekali, lebih baik kita bersiap, acara akan segera dimulai, ucap Pangeran Laosu. Kaisar Ming sudah membunyikan tanda perlombaan dimulai, semua peserta sudah pergi meninggalkan halaman istana kerajaan. Peserta yang mendapatkan buruan terbanyak akan menjadi pemenang dalam perlombaan berburu ini. Semua orang sudah mulai berburu, kebanyakan dari mereka mendapat hewan-hewan kecil seperti burung, kelinci dan rusa. Begitupun dengan Su Lanling yang sudah mendapatkan 2 ekor rusa dan 3 kelinci, namun tidak dengan Mei Lin yang belum mendapat apapun. Mei, kenapa dari tadi kau hanya diam dan tak berburu? Kau bisa kalah jika seperti itu, tanya Su Lanling. Aku tak peduli, santai Mei Lin. Kau ini. Belum sempat Su Lanling menyelesaikan ucapannya tiba-tiba ada anak panah yang melesat hampir mengenainya, namun Mei Lin terlebih dulu menyadarinya dan itu dapat dicegah oleh Mei Lin dengan mendorong tubuh Su Lanling. Su Lanling yang terkejut karena didorong oleh Mei Lin hingga tersungkur kembali, terkejut melihat sebuah anak panah tertancap di batang pohon tepat dia berdiri tadi. Siapa yang melesatkan anak panah itu? Bingung Su Lanling. Mereka sudah memulai rencananya, ucap Mei Lin. Mengerti arti ucapan Mei Lin membuat Su Lanling mulai waspada dan langsung melindungi Mei Lin. Hati-hatilah Mei, jangan sampai kau terluka, ucap Su Lanling sambil berdiri di depan Mei Lin. Melihat tingkah kakaknya, Mei Lin hanya tersenyum. Aku pinjam busur juga anak panahmu dan tetaplah berdiri di hadapanku, ucap Mei Lin sembari mengambil busur di tangan Su Lanling.
Su Lanling bingung dengan permintaan Mei Lin, namun dia tetap menuruti perintah adiknya. Sut, 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 dengan cepat Mei Lin melesatkan anak panah ke atas pepohonan dan tak lama sesuatu terjatuh dari atas sana. Su Lanling yang melihat banyak orang berjatuhan dari atas pohon hanya bisa menelan salivanya. Bagaimana tidak dengan gerakan cepat Mei Lin mampu memanah semua pembunuh bayaran itu dengan tepat sasaran. Liner, apakah mereka mengirim pembunuh bayaran untuk membunuh kita di sini? Tanya Su Lanling yang masih dalam keadaan terkejut. Ayo kita selesaikan berburu ini. Aku sudah mulai bosan di sini, ucap Mei Lin santai. Ayo kita selesaikan berburu ini. Aku sudah mulai bosan di sini, ucap Mei Lin santai. Ayo kita selesaikan berburu ini. Aku sudah mulai bosan di sini, ucap Mei Lin santai.